Oke, testing. Halo ini. Halo Kak. Oke. Sudah dicoba soalnya? Masih dikit Kak. Oke, nggak apa-apa. Testing berapa soal ya tadi? 30 kalau nggak salah. Tapi 6 soal terakhir itu soal sekolahan yang biasa-biasa sih. Dia ada 24 soal PTN. 64. Kita takut nge-lag kalau kayak jaring ini lagi. Tapi kita coba ya. Semalam nge-lag banget. Suara kan nge-lag gak ini? Iya sih Kak, tapi nggak separah kemarin. Oke. Kalau gitu ini yang pakai hotspot deh. Ini kakak seriusnya udah kelihatan? Kelihatan Kak. Oke. Turunan ya. Oke. Em, Sebentar ya.
Oke, kita mulai ya. Kita hari ini bahas sebenarnya aplikasi turunan, tapi ya kita bahas sedikit tentang turunannya, sekali aja lupa. Apa itu turunan, Weni? Kalau kayak di kurva mungkin kayak gradiennya gitu ya. Tapi kalau definisinya saya kurang tahu juga. Oke, betul. Jadi memang datangnya turunan itu dari dua kasus. Jadi pertama, orang zaman dulu memandang sesuatu hal sudah menemukan limit gitu ya. Jadi pada kasus yang sudah menemukan limit itu, ada suatu hal yang nge-stuck di mereka. Ada satu hal yang sebenarnya ini juga limit gitu. Jadi dua hal tersebut atau dua kasus tersebut bisa diselesaikan dengan turunan. Jadi kalau di buku kalkulus tulisannya adalah dua masalah dengan satu tema yang sama, yaitu turunan. Jadi pertama, turunan itu menyatakan laju. Ya, turunan yang pertama dia menunjukkan laju. Laju apa? Biasanya laju perubahan. Perubahan apa? Perubahan apapun. Dan biasanya perubahannya terhadap waktu, gitu ya. Jadi misalkan perubahan posisi terhadap waktu itu namanya kecepatan. Jadi kecepatan itu adalah turunan dari jarak terhadap waktu. Tuh. Sama seperti percepatan. Percepatan juga perubahan. Laju perubahan. Seberapa cepat kecepatannya berubah. Jadi A itu dvdt. Nah, gitu. Yang kedua, turunan itu menyatakan garis singgung dari suatu kurva. Betul. Jadi, gradien dari suatu kurva, gradien dari kurva. Jadi kemiringan dari satu kurva dapat ditentukan atau dicari atau menggunakan turunan seperti itu. Nah, jadi awal mulanya atau definisi turunan ya betul dari situ sebenarnya. Jadi kalau kita coba buktikan sebentar, kalau kita punya kurva yang seperti ini, kita punya garis sekan, garis sekan itu garis yang memotong kurva di dua titik. Jadi kalau kedua titik ini nanti akan kita dekatkan, misalkan nih titik X, posisinya adalah X plus H, di mana jaraknya H, seperti itu ya, secara umum. Jadi ini kalau misalkan kurvanya Y fx, jadi kalau X-nya X ya fx ya, di sini fx. Kalau X-nya X plus H, jadinya fx plus H di sini ya. Ini fx plus H, gitu. Nah, kita udah tahu kalau turun itu menyatakan gradien dari kurva. Jadi kalau kita lihat untuk mendapatkan gradien dari misalkan di suatu titik kita ingin titiknya di sini, otomatis kita akan menggeser titik X ini ke sini, titik X plus H tadi ke sini. Atau secara nggak langsung kita inginkan hanya menuju 0. Kita inginkan hanya menuju 0. Jadi kita pakai definisi limit. Karena dia kalau kita dekatkan dia nggak benar-benar 0 hanya. Jadi limit H menuju 0 untuk apa? Untuk kemiringannya, yaitu delta Y per delta X gitu. Delta Y adalah perubahan di Y dari sini ke sini ke sini, berarti F terus ini mana di sini ya. Jadi Fx plus H dikurang Fx itu delta Y. Kalau delta X ya berarti yang ini H delta X atau perubahan secara dari di sumbu X gitu ya. Jadi dari X ke X plus H berarti bertambah H seperti itu. Jadi Fx plus H limit H menuju 0 untuk Fx plus H min Fx per H. Nah, inilah definisi dari turunan gitu. Jadi dan ini juga menunjukkan gradien ya. Gitu. Ini yang menunjukkan gradien.
Dari sinilah biasanya rumus-rumus turunan yang aneh-aneh itu muncul. Jadi misalkan kita punya fungsi ax pangkat n, kalau kita mau cari turunannya f aksen x itu berapa? Kita pakai definisi ini. X aksen x itu adalah limit h menuju 0 untuk fx plus h, berarti a dikali x tambah h di pangkat n dikurang a dikali x pangkat n dibagi dengan h. Gitu. Nanti kalau kita sederhanakan, jadi ini limitnya h menuju 0. Kalau di sini limit h menuju 0, maka ini jadinya tak hingga ya. Kalau ini jadinya 0. Yang atas jadinya 0 juga. Jadi 0 dikurang 0 per 0, jadi 0 per 0 itu bentuk tak hingga. Gitu. Kalau kita udah belajar turunan, kita bisa pakai aturan L'Hopital. Langsung kita apply bisa sebenarnya. Tapi kalau bagi yang belum tahu turunan dengan L'Hopital, ya mau nggak mau kita jabarin biasanya. Jadi ini A per H dikali X tambah H di pangkat N dikurang X pangkat N. Gitu. Jadi limit H menuju 0 untuk A per H dikali, nah ini kalau kita jabarin, ini pasti pangkat X pangkat N, terus nanti dia seperti penjabaran binom ya. Jadi A tambah B dipangkat dengan N, itu sama dengan, kakak lupa, A pangkat N ditambah, ini berarti mengambil satu dari N ya. Aduh kakak lupa pula penjabaran binom tuh. Kita lihat pola, ini kalau kita mau buktikan lagi lama nih ya. Kalau A tambah B, kita lihat pola aja ya. A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat. Kalau A tambah B pangkat 3, 1, 3, 3, 1. Kalau 4 nanti A pangkat 4 tambah 4 A pangkat 3B tambah 6AB. Nah, ditambah 4AB pangkat 3 tambah B pangkat 4. Jadi, kalau A tambah B pangkat N secara umum, di A pangkat N ditambah N dikali A pangkat N min 1B ditambah, ya ini koefisien binom ya, 14641 itu koefisien binom. 1 koefisien binom. Jadi gak usah kita jabarin, sebenarnya bisa ya. Jadi ini gak usah dijabarin, yang penting depannya X pangkat N, terus nih nanti ini ada sekian dari H, ada ekspresi H, sekian H, terus nanti di sini ada sekian H, dan paling ujungnya pasti H pangkat N. Baru dikurang X pangkat N. Gitu. Jadi ini habis. Ya, betul ya. Jadi limit H menuju 0 untuk A per H. Nah, kalau kita bagi H semua, berarti kan jadi ini ya. Ini, nah, tuh. Sebentar. Ini harus dijabarin di binom. Cuma kakak lupa nih. Ini ingat nggak penjabarannya? Enggak, Kak. Aduh. Kalau binom, kalau penjabaran binom, koefisiennya kakak lupa sih. 1C berapa gitu. 1CN kan? 1CN berarti 1C 0CN ya. Mengambil 0 dari N unsur. Nanti 1CN. Nanti 2CN. Tergantung N-nya yang berapa ya. Terus kalau ini, jadinya ujung-ujungnya jadi H pangkat N min 1. Kalau H-nya menuju 0, sebentar. Kalau A pangkat X pangkat N, kalau diturunin jadi AN kali X pangkat N min 1. Itu kan nggak berhasil. Oke, kalau ribet, coba kita pakai L'Hopital. Tapi kalau L'Hopital, kita harus tahu turunan sebenarnya. Nggak boleh ya, curang. Udah kakak stuck di sini. Masalah penjabaran binom ya. Kalau bisa dijabarin binomnya, bisa nih kayaknya. Nanti X pangkat N-nya bakal habis. X pangkat N kali N dikali X pangkat N min 1. Ya, seperti itu. Aduh, mohon maaf, penonton kecewa. Oke, kalau misalkan dengan yang lainnya, misalkan kalau kita punya suatu fungsi, tapi perkalian fungsi lagi, FG hex dikali HX, nanti penurunannya juga sama dari ini. Jadi nanti Fx dan H itu limit XH menuju 0 untuk Fx plus H, beri Gx plus H dikali Hx plus H dikurang Gx kali Hx per H. Nah, kalau ini pembuktiannya, biasa dia
munculin sesuatu. Kita munculin ide biasanya. Limit H menuju 0 untuk kita inginkan bentuk limit yang seperti ini. Kita ingin kalau G aksen X berarti limit H menuju 0 untuk Gx plus H min Gx per H. Sama dengan ini. H aksen X itu limit H. Oke, kakak ada ganti jaringan, harusnya nge-lag lagi. Soalnya kedengeran ini? Kedengeran nggak? Oke, kita lanjut. Kalau H aksen X berarti Hx plus H min Hx per H, gitu ya. Nah, jadi kita ingin dapat ekspresi yang seperti itu, supaya Gx plus H bisa nanti kita keluarin, dan kalau kita keluarinnya jadi Gx plus H min Gx. Berarti kita harus tambahkan Gx, kita kurangkan H plus Hx plus H dikali Gx ya. Nah, karena kalau nanti ini kita keluarin, dapatnya Gx plus H min Gx. Jadi supaya tidak mengubah maknanya, kita tambahkan Hx plus H. Kakak juga udah lama nggak buktikan. Tapi enak kalau membuktikan ini tuh. dibagi dengan H. Jadi kalau ini kita keluarin Hx plus H-nya, jadinya Hx plus H dikali Gx plus H min Gx. Nah, terus ini kalau kita keluarin Gx-nya, maka kita dapatkan tambah Gx dikali Hx plus H, Hx plus H dikurang Hx. Terus kita bagikan dengan H. Gitu. Nah, ini adalah G aksen X, dan ini adalah H aksen X. Gitu. Jadi, limit, nah kalau langsung kita limitkan, berarti ini kalau H-nya 0, berarti Hx ya. Hx dikali G aksen X, ditambah Gx dikali H aksen X. Gitu, jadi U aksen V ditambah UV aksen. Itu biasa kalau dihafal. Nanti kalau pembagian juga mirip-mirip seperti ini. Gitu, terus sedikit. Jadi kalau misalkan ada soal turunan yang stuck banget, kalau soalnya konsep banget, jadi kalau udah belajar kalkulus dasar, kalkulus di perkuliahan, itu tetap baliknya ke sini ujung-ujungnya. Kemana ya? Ke sini ya. So, gitu. Kalau soal UTBK masih belum, lebih ke hitung-hitungannya gitu. Tapi nggak tahu, kali aja keluar konsepnya seperti itu. Itu turunan. Jadi perlu diingat adalah turunan itu menunjukkan laju perubahan dan gradien dari kurva. Gradien garis singgung dari suatu kurva seperti itu. Kalau aplikasinya pada kurva kalau lebih ke teoretiknya, aplikasinya adalah pada kita bisa mengecek kapan suatu kurva naik, kapan suatu kurva turun. Gitu. Jadi kita bisa meramal kalau kita di SMP SMP dan di SMA menggambar kurva itu gampang. X mutlak X kuadrat, X pangkat 3. Tapi kalau X pangkat 4, X pangkat 5, X pangkat 6, penampakan grafiknya seperti apa? Itu kita pakai turunan gitu. Jadi kita bisa meramal. Jadi itu nanti variasi lebih banyak lagi di perkuliahan. Jadi dikasih sepotong kurva, nanti disuruh ramal nih. Selanjutnya kurvanya bakalan naik, bakalan datar atau bakalan turun. Terus ada lagi soal biasanya dikasih kurva turunannya, ini turunan, ini misalkan f aksen x, nanti disuruh gambar fx-nya berapa, gitu. Bisa aja keluar di UTBK. Gitu. Jadi bisa dipelajari juga yang ini. Jadi kayak meramal aja gitu dengan turunan. Caranya gimana? Ya basicnya dari sini, yang udah kita pelajari, tapi hitungannya doang. Jadi kalau kita punya kurva fx, f aksen x-nya 0, lebih dari 0, itu ketika fungsinya naik. Kalau f aksennya sama dengan 0, berarti ketika itu menunjukkan titik apa namanya? Titik stasioner ya kalau nggak salah ya. Titik stasioner. Terus f aksen x kurang dari 0 itu menunjukkan fungsi turun. Kenapa seperti ini sih Kak? Itu ingat, f aksen x itu apa sih? Gradien. Gradien kalau lebih dari 0, kalau gradien positif dia naik kan, cenderung naik. So, kalau gradiennya 0 datar.
Kalau gradiennya tak hingga, naik vertikal. Kalau gradiennya kurang dari 0, negatif, dia turun. Gitu. Jadi, kalau kita lihat, misalkan contoh satu kurva, misalkan. Nah, misalkan kakak kasih ganti ya, gitu. Misalkan ini titik 4, ini 1, minus, ini 0, berarti ya. Kalau ini katakanlah 5, misalkan. Nah, berarti dari rentang ini, misalkan di sini titiknya minus 3 atau 2,5 misalkan. Minus 2,5. Ini titiknya 1 misalkan. Jadi, kapan ketika, tuh ini misalkan grafik fx, kapan, aduh, fx, kapan ketika f aksen x-nya 0, berarti ketika gradien dari garis singgung. Ingat, garis singgung itu seperti ini, gitu. Itu garis singgung. Ketika garis singgungnya 0, maka dia harus di sini, datar gitu. Nah, ini saat ini ketika gradiennya 0, berarti f aksennya 0 di situ. Jadi f aksen 0 ketika saat x-nya minus 2,5 dan ada satu lagi yang ini, saat ketika x-nya 1. Nah, kalau dari dari 4, minus 4 ke minus 5, itu berarti naik kan? Jadi gradiennya positif, 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 positif. Sampai kalau pas dia nanti di puncak, jadi di 0. Seperti itu. Jadi dari rentang minus 4 sampai minus 2,5, untuk X di antara minus 4 dan minus 2,5, gradiennya positif. Gradien positif berarti F aksen X-nya positif. Gitu. Terus kalau dari ini, setelah 0, maka dia nanti turun kan ya. Nah, berarti itu gradiennya negatif. Sampai kapan turun-turunnya? Sampai nanti di sini lagi balik 0. Berarti dari minus 2,5, dari minus 2,5 ke 1, itu gradiennya negatif. Berarti F aksennya kurang dari 0. Seperti itu. Dan seterusnya. Jadi dari sini sampai ke 5, misalkan, gradiennya naik positif, naik, berarti positif. Berarti dari 1 sampai 5, itu gradiennya positif, maka F aksen X-nya positif. Seperti itu. Ini kira-kira penerapannya ya. Jadi kalau misalkan dikasih suatu fungsi fx, kita bisa menggambar ya, secara nggak langsung kita bisa menggambar atau mengilustrasikan kira-kira turunannya itu seperti apa sih grafiknya gitu. Ingat aja kalau x kuadrat diturunin jadi x pangkat 3 diturunin jadi 3x kuadrat. Jadi kalau ada fungsi kurva yang kuadrat diturunin pasti jadi garis gitu. Sampai sini paham ini? Paham, Kak? Oke. Apalagi kakak dengan titik belok ada. Jadi selain turunan pertama, turunan kedua juga berguna biasanya. Jadi turunan kedua, kalau lebih dari 0, itu menyatakan fungsi ketika dia cekung atas. Kalau f aksennya sama dengan 0, turunan keduanya berarti titik belok. Ini biasa untuk kurva yang x pangkat 3 biasanya. Terus kalau f aksen double aksen x kurang dari 0, maka dia cekung ke bawah. Seperti itu. Cekung berarti cekung yang kayak ada tutupnya ya. Berarti dari sini kira-kira sampai sini ya. Berarti dari sini ke sini itu F double aksennya cekung ke bawah, negatif. Gitu. Turunan keduanya negatif sampai sini. Terus dari sini sampai sini kira-kira sampai sini lah ya. Supaya simetri. Jadi F double aksennya lebih dari 0. Karena dia cekung ke atas seperti itu. Itu juga salah satu cara menggambar grafik. Ya, itu saja kayaknya. Kakak lihat dulu soalnya ya. Nah, laju berkaitan. Nomor 16, 17, 18, 16, 15 juga kayaknya. Ya, enggak. Oh iya, laju perubahan. Itu 3 soal yang langka, tapi kemungkinan keluar. Karena di Pursal ada. Kalau di perkuliahan ada topik tentang kalkulus itu tentang laju perubahan. Sampai di soal PTN, soal UN pun ada. Tapi udah lama banget. Tapi itu wajib dipelajari karena ada di kalkulus perkuliahan. Kali aja muncul nanti. Ya, ini sisanya udah.
Oke, kita latihan soal ya. Materinya udah selesai. Ini mau request nggak bahas soal nomor berapa? Urut aja Kak, nggak apa-apa. Nanti kalau nggak habis dilanjut minggu depan. Oke, nomor 1 ya kalau gitu. Iya Kak. Oke, nomor 1 ini jawabannya berapa? Min 12. Min 12. Kita cek ya. Diketahui, oh ini gampang nih, turunan biasa aja. Kalau mau lebih gampang lagi, Gx itu bisa kita tuliskan sebagai 2fx dikurang 1 di pangkat minus 3. Kalau kita turunkan, maka Gx dan x adalah minus 3 dikali 2fx min 1 pangkat minus 3, baru turunin dalamnya lagi. Berarti turunan dari 2fx min 1 adalah 2f aksen x. Gitu. Itu turunan rantai. Dan turunan rantai itu konsepnya nanti kepakai di laju berkaitan. Jadi seperti ini. Jadi kalau kita turunan rantai itu karena turunan ketika fungsinya punya fungsi lagi atau fungsi komposisi. Misalkan fx itu g h x gitu. Jadi kalau kita mau menurunkan ini, itu ada pembuktiannya lagi sih sebenarnya dari aturan rantai. Jadi aduh kakak lupa pula pembuktiannya gimana. D D jadi dfx dx ya. Itu adalah pokoknya turunin dulu si G seperti biasa, turunin si G per dx, baru turunin si H, dhx, dx. Tuh, lupa pembuktiannya. Tapi intinya gitu ya. Jadi turunin dulu GHX seperti biasa, tapi HX nggak berubah ya. Turunin GHX seperti biasa. Oh, ini mah GFX juga. Juga lupa pembuktiannya, tapi intinya seperti itu. Intinya seperti ini. Jadi kalau kita punya DYDX, kita bisa menuliskan ini sebagai aljabar. Jadi DYDX itu sebenarnya bukan satu hal yang sepaket. Jadi D harus barangkali X enggak. D itu artinya diferensial, artinya mencaca sesuatu kecil-kecil banget. Jadi itu bukan jadi turunan beda dengan diferensial, beda banget ya. Jadi DY DX sama dengan misalkan DY DZ dikali DZ DX. Gunanya apa Kak? Ini nanti gunanya di laju berkaitan. Nanti kita bahas di soal yang tadi 15, 16, 17. Nah, turun lantai juga seperti ini sebenarnya. Jadi turunin dulu luarnya itu adalah yang pangkat minus 3, baru turunin dari dalamnya. Udah kakak lupa tulisannya, tapi ya. Jadi kalau G aksen 0, ganti X jadi 0. Jadi min 3 dikali 2F0, min 1 minus 3, dikali 2F aksen 0. Gitu. Nah, diketahui F0-nya 1, kan gampang nggak ya? Dikali 2, dikurang 1 pangkat minus 3, sebentar. Kalau diturunin pangkatnya minus 4 ya, maaf. Ya, oke. Terus minus 4. Terus dikali 2 dikali 2 aja. Ya. Berarti G aksen 0 adalah minus 3 dikali 4. Jadinya minus 12. Ya, betul. Lanjut, nomor 2. Nomor 2 jawabannya berapa ini? Minus 7. Minus 7. Fx itu sekian-sekian dan Gs sekian-sekian. Hx itu Fx dari Kx itu sekian-sekian. Dengan H aksen 0 minus 3, maka nilai dari K aksen 0 berapa? Oke. Kx tadi kan ini. Berarti K aksen X itu adalah F aksen X Gx ditambah Fx G aksen X. Berarti kalau K aksen 0 berarti F aksen 0 G0 ditambah F0 dikali G aksen 0. Nah, K aksen 0 berarti F aksen 0. F aksen 0, oke, cari lagi ya. Ribet. Nggak susah, ribet. Jadi Fx itu tadi, Fx tadi kepake ya. Hx kuadrat min 4x plus 1. Jadi F aksen X-nya adalah 2ax min 4. Nah, jadi di sini, jadi kita bisa dapat F0-nya adalah 1, F aksen 0-nya adalah minus 4. Gitu. Terus Gx itu tadi apa ya? Sebentar. Gx itu 3x kuadrat tambah ax plus 2. Jadi G aksen X-nya adalah 6x ditambah A. Nah, kalau kita kalau kita masukin X-nya 0, maka di sini G0-nya 2, G aksen 0-nya adalah A. Nah, ini nih, A yang mau dicari.
Kalau cari A biar harus berarti dari sini ya. Bentar. Masukin dulu ya. F aksen 0-nya minus 4, G 0-nya 2, F 0-nya 1, G aksen 0-nya A. Berarti min 8 ditambah A. Nah, cari A. Cari A dari ini yang belum diketahui tadi, yang belum dipakai. HX itu Fx ditambah Gx. Jadi HX itu Fx-nya tadi tambah, oke. Ini tambah ini ya. Berarti 3 plus AX kuadrat ditambah A min 4X ditambah 3. Nah, H aksen 0-nya minus 3. H aksen 0-nya berarti 3. Salah nggak? Oh, turunin. Oh, belum diturunin. Maaf ya. H aksen 0. Turunin dulu. Jadi ini 2 dikali 3 plus AX. Sorry. Ya, betul ya. 2 dikali 3 plus AX ditambah A min 4. Nah, H aksen 0 berarti ini 0, jadi A min 4. Jadi minus 3 sama dengan A min 4. A-nya adalah 1. Jadi minus 8 tambah 1, jadi minus 7 ya, betul. Nggak susah ya, tapi ribet. Astaga. Nomor 3. Nomor 3, ini jawabannya berapa? Nomor 3, 10. 10. Oke. H aksen 5. Kita punya Hx itu F dikali Gx. F dot Gx. Jadi kalau H aksen X berarti F aksen Gx dikali G aksen X. Nah, H aksen 5 berarti F aksen G5 dikali G aksen 5. Kalau cari G5 dan G aksen 5, kita butuh itu ya. Nah, kalau G5 diketahui dah. G5 ini nilainya 1, jadi F aksen minus 1 dikali G aksen 5. Oke, dari sini berarti. Kalau udah diketahui G aksen sekian, jadi kita inginkan nih fungsi komposisi ya. Kita inginkan ini menjadi 5. Kita inginkan X plus 1 per X min 1 menjadi 5. Ketika X-nya berapa? Gitu. Nanti kalau X-nya dapat, masuk ke sini gitu. Nah, berarti X plus 1 sama dengan 5X min 5, 4X sama dengan 6, X-nya adalah 3 per 2. Oke, berarti ini komposisi X plus 1 per X min 1 bisa menjadi 5 ketika X-nya 3 per 2. Ya udah ganti sini. Jadi G aksen 5 itu adalah 2 dikali 3 per 2 ditambah 2. Jadinya 5. Jadi di 5 ya. 5 dikali F aksen minus 1. Nah, sekarang cari F aksennya. Fx ini, berarti F aksennya adalah 5 dikali 2X tambah 1 pangkat 4 kali lagi 2, jangan lupa. Jadi 10 ya. Jadi kalau ditanya F aksen minus 1, berarti 10 dikali minus 2 tambah 1 minus 1 pangkat 4. Jadi 10 ya. Jadi 10 dikali 5 jadinya 50. Ya, ini 10 atau 50? Silap? Atau kakak yang silap? Itu kok tiba-tiba 10 ya Kak? F aksen min 1 ini. Karena 5 dikali 2. Kan turunan rantai kan? Turunan dulu ini, Oh 5, iya Kak. baru dikali turunan dari 2X plus 1 kan 2. Jadi kali 10 lagi. Oh, ini nggak kali 10, nggak kali 2 ujungnya. Saya caranya beda sih Kak. Turunan rantai. Iya, tapi cara saya lebih ribet dikit. Oke. Cara ini gimana? Nggak apa-apa, bilang aja. Mirip sih Kak. Jadi di situ pakai awalnya juga nyari yang X-nya itu 3 per 2. Terus saya pakai F komposisi G5 itu sama dengan H5 kan. Sama dengan H5. Iya kan Kak? Ya terus sama-sama diturunkan. Jadinya ini, benar nggak? Bentar. Oke. Terus siapa yang silap nih?
Kakak dapatnya 50. Turunan dari f aksen x itu benar? Iya, Kak, sama. Gimana ini? Sama. Sama juga. Benar. Ini sama harusnya ya sama harusnya. G aksen 5-nya 5 Oh, saya belum? salahnya di G aksen 5. Ah, G aksen 5 Iya. ini buat berapa? Saya tuh tandanya salah minus, Kak. 2x minus 2. Harusnya kan plus 2. Oh, oke, nggak apa-apa. Jadinya kalau minus 2 jadi berapa? 1 ya, G aksen 5-nya 1. Iya, 10 kali 1. Iya. Ya. Nggak apa-apa, ya kita lanjut. Nomor 4. Nomor 4 ini jawabannya berapa? Yang itu saya belum bisa, Kak, kayaknya. Oke, udah dicoba atau mau dicoba atau langsung bahas? Langsung bahas aja, Kak. Oke. Simak 2019. Jika f dan g adalah fungsi yang dapat diturunkan di R sehingga limit k f oke. Menarik ya soalnya keren. Fx plus H min Fx per H. Gx per ya gini. Kita buat dulu apa yang kita bisa buat. Perhatikan ekspresi ini. Itu berarti minus G aksen X. Ya kan, berarti minus G aksen X dikali limit H menuju 0 untuk Fx plus H per K kuadrat. Sama dengan X min 1 per K. Jadi kalau kita limitkan, maka jadinya Fx per K kuadrat dikali Fx per K kuadrat sama dengan X min 1 per K. Jadi Fx dikali G aksen X sama dengan 1 min X K dikali 1 min X. Sampai sini Weni paham? Bentar, Kak. Saya lihat dulu. Ingat ini ya. Oke, iya, Kak. Paham ya? Oke. Terus yang ini juga sama. Kalau yang ini Fx plus H min Fx per H. Berarti ini bentuknya minus F aksen X. Jadi, itu di mana lagi ya? Sini ya. Jadi minus F aksen X dikali limit H menuju 0 untuk sisanya Gx per K kuadrat min 1 sama dengan X min 1 per K plus 1. Gitu. Nah, berarti ini kalau kita limitkan, ya udah tetap. Karena nggak ada ekspresi H. Jadi, Gx dikali F aksen X sama dengan 1 min X dikali K kuadrat min 1 per K plus 1. Jadi Gx dikali F aksen X sama dengan 1 min X dikali K min 1. Sampai sini ini paham? Paham, Kak? Oke, jadi kalau katanya lihat opsinya semuanya F dikali G aksen. Berarti turunan dari F dikali G. Turunan dari F kali G berarti Fg Fx dikali G aksen ditambah G F aksen X dikali G X kan. Nah, berarti itu ekspresi yang bisa kita dapatkan dari penjumlahan dari ini duanya. Ya kan, kalau kita jumlahkan berarti Fx dikali G aksen X ditambah Gx dikali F aksen X. Sama ya? Jadi sama dengan K dikali 1 min X ditambah 1 min X dikali K min 1. Nah, berarti ini adalah F dikali G aksen X. Gitu ya. Sama dengan 1 min X dikali K 2K min 1. Ya, 2K min 1 ya. Nah, inilah yang kita butuhkan sebenarnya. Sampai sini paham ini? Paham, Kak. Nah, baru kita lihat. Kalau Fg aksennya 0, berarti 1 dikurang 0, 1 kan? Jadi 1 dikali 2K min 1, 2K min 1 benar. Terus kalau Fg aksen C, kalau kita ganti jadi C, berarti 1 min C dikali 2K min 1. Benar nggak? Salah. Terus kalau kita cek 3, X plus 1, ganti X jadi plus 1. Jadi 1 dikurang X plus 1
dikali 2K min 1. Jadi 1 kurang 1, 0. Jadi min X dikali 2K min 1. Benar nggak? Min X dikali 2K min 1 atau 1 min 2K dikali X sebenarnya. Terus yang 4, X kuadrat. Berarti 1 min X kuadrat. Oh, ini salah. Harusnya 1 min X kuadrat. Bukan X kuadrat min 1. Udah paham ini nomor 4? Paham, Kak? Agak mind blowing sedikit soalnya memang ya. Oke, kita lanjut soal nomor 5. Nomor 5 ini jawabannya berapa? Nomor 5 belum juga, Kak. Mau dicoba dulu? Langsung dibahas aja. Tadi udah nyoba nggak bisa. Oh, oke. Nomor 5, ada fungsi f dan g. Soal simak aneh-aneh semua memang ya. Dengan f aksen 23, g aksen 24. Jika pada saat x2, turunan dari fg adalah 11. Saat x sama dengan 2, turunannya 11. Berarti fg aksen 2 sama dengan 11 gitu ya maksudnya. Dan turunan dari itu adalah 20. Berarti f kuadrat tambah g kuadrat aksen x2 sama dengan 20 gitu. Dia nanya, turunan dari f per g aks saat, oke, berarti dia nanya ini, f per g aksen 2 sama dengan berapa? Oke. Kayaknya aljabar biasa. Karena diketahui ini bisa diparsialkan gitu biasanya. Jadi dari data ini kita bisa dapat fg dan si f dan si g. Jadi kan diketahui g aksen dan f aksen kan. Kita bisa cari f2 dan g2. Jadi fg aksen 2 berarti f2 dikali g aksen atau f aksen 2 dikali g2 ditambah f2 dikali g aksen 2 sama dengan 11. F aksen 2 tadi berapa sih? 3. Berarti 3 dikali G2 ditambah F2 dikali 4 ya tadi ya kalau nggak salah. 4 dikali F2 ya. Sama 11. Persamaan pertama. Terus dari sini, kalau F kuadrat tambah G kuadrat diturunkan, jadinya apa? Jadinya 2F2 ditambah 2G2, ya kan? Ya, sama dengan 20. Berarti F2 ditambah G2 sama dengan 10. Persamaan kedua. Coba kita substitusi supaya dapat F2G2. Karena ini kalau kita turunkan kan jadinya F aksen 2G2 dikurang F2G aksen 2 dibagi dengan G2 kuadrat ya. Nah, kita butuh F2G2 kan? Kalau ini kita buat jadi F2 itu 10 min G2, lalu substitusi ke sini, nanti dapatnya apa? 3 dikali G2 ditambah 4 dikali 10 min G2 sama dengan 11. Berarti 3G2 ditambah 40 min 4G2 sama dengan 11. Berarti minus G2 adalah minus 29. Jadi G2-nya adalah 29 ya. Kalau G2 29, maka F2-nya 10 dikurang 29 jadi minus 19. Gitu. Jadi F aksen 2 tadi berapa ya lupa? F aksen 2-nya 3. 3 dikali G2-nya 29 dikurang F2-nya minus 19 dikali G aksen 2-nya 4 tadi ya. Kita bagi dengan G2 kuadrat, 29 kuadrat. Kayaknya nggak ada jawaban nih. Atau kakak salah hitung ya? Ya, 29. Betul ya? Jadi, yang turunannya F kuadrat plus G kuadrat. Itu bukannya ada F aksen sama G aksennya ya, Kak? Oh iya betul, rantai ya. Kalau ya betul. Thank you Wendy. Benar. Salah berarti di sini. Berarti di sini 2F2 terus dikalikan dengan F aksen 2 lagi. Ditambah 2G2 dikali G aksen 2. Sama dengan 20 ya. Berarti F2 dikali F aksen 2 ditambah G2 dikali G aksen 2 sama dengan 10. Nah, F2-nya dicari, F aksen 2-nya jadi berapa? 3. Berarti 3F2 ditambah 4G2 sama dengan 10. Sama nggak yang atas? Salah lagi. Enggak. Mirip-mirip soalnya. Oke, kita tulis ulang ini, atau langsung kita samakan.
Kakak mau samakan si G2, F2-nya lah. Berarti dikali 3, 12 F2 ditambah 9 G2 sama dengan 33 ya. Ya, yang bawah kali 4. Jadi 12 F2 ditambah 16 G2, 2 ribet ya. 40. Yang lipat di. Terus kita kurangkan, jadi 7 G2 sama dengan 7 G2-nya 1. Oke, mantap. F2-nya berapa? Kalau G2-nya 1, 2 ya. Gitu. Nah, berarti F aksen 2-nya tadi 3, G2-nya tadi kita dapat 1, terus F2-nya tadi 2 kali 4 per G2 kuadrat, 1 kuadrat. Jadi 3 dikurang 8 per 1 kuadrat, jadi minus 5. Nah, ada jawabannya. Terus ini paham ini? Paham, Kak. Ya, soal simak keren-keren ya. Ya lanjut. Ya, udah 10 tahun yang lalu tapi masih keren, masih worth it soalnya. Dan masih belum ada soal sekolahan kayak gini ya. Di sekolah ini ada munculnya soal kayak gini nggak? Belum pernah sih, Kak. Iya, terus sulit ya. Kakak juga di sekolah kakak juga nggak pernah sampai soal kayak gini keluar. Tapi keren. Kalau kakak nanti jadi guru wajib keluar tipe kayak gini. Nomor 6. Udah dicoba ini? Udah, Kak. Jawabannya berapa? 40. 40. Ya, kayaknya mirip-mirip. Diberikan fx, mau dibahas ini? Iya, Kak. Oke, fx itu 3x kuadrat tambah g kali g 1 min 2s. Oke. Nah, f aksen, ya udah berarti f aksen x itu adalah 2 dikali 3x kuadrat ditambah g dikali 1 min 2x pangkat 1 berkurang 1 kan. Nah, baru turunin dalamnya. Ini dalamnya turunin lagi. Jadinya apa? Ini agak panjang ya. Nah, jadinya 6x ditambah turunan dari ini lagi. G itu berarti turunin dulu G-nya, berarti G aksen dari 1 min 2x, terus dikalikan turunan dalamnya lagi. Dalamnya kan 1 min 2x, diturunin jadi minus 2. Nah, udah selesai. Dia tanya apa? F aksen minus 1. Berarti 2 dikali minus 1 kuadrat jadi 3 ya. Tambah 9 dikali minus 1 jadi G3. Terus dikali minus 6 ditambah G aksen 3 dikali minus 2. Dah, gampang kan? Jadi GF aksen minus 1 adalah 2 dikali 3 ditambah G3-nya berapa tadi? 2. Dikali minus 6 ditambah G aksen 3-nya minus 5 kali minus 2. Nah, berarti 2 dikali 5 dikali 4. Jadinya 40. Ya, gampang. Bener. Lanjut nomor 7. Nomor 7 berapa jawabannya ini? Ini gampang nih. Belum saya coba, Kak. Oh, mau coba dulu? Iya. Oke, boleh. Ini nomor 7 baru aplikasi turunan. 1 sampai 6 masih hitung-hitungan.
Yang E ya, Kak? Oke, gampang ya. Kalau katanya fungsi turun, berarti turunannya kurang dari 0 atau turun atau gradiennya negatif gitu. Turun, berarti gradiennya negatif. Berarti f aksen x-nya kurang dari 0. 8x, ini harusnya pangkat 3 ya. Harusnya. Jadi 12x kuadrat dikurang 18x min 12 kurang dari 0. Berarti 3x kuadrat nggak bisa. 6x kuadrat min 9. Bagi 3 ya. 4x kuadrat min 6. Bagi 3 jadi 4. Jadi, bagi 6. 2x kuadrat min 3x min 2 kurang dari 0. Kalau kita faktorin, jadi 2x, x ini 4, min ini plus 1 ya. Ini 2, sorry, maaf. X itu minus setengah, X-nya 2. Kalau kurang dari 0, biasanya di antara ya. Ya, jawabannya E. Udah paham ini? Sampai sini? Paham, Kak? Oke, lanjut. Nomor, ada apa? Mau dicoba dulu ini? Iya, Kak. Oke, silakan. Delapan, 22, 8, Februari, 8. Kasus Omikron naik ya ini ya. Drastis banget. Semalam 11.000 kasus ya. Se-Indo, gila. Sekolah saya juga online lagi. Oh iya, langsung online. Iya, mulai besok. Oh, ya kalau, ya sih, ya sih. Jadi sama sekali nggak hybrid lagi, nggak ke sekolah lagi. Sebelumnya kan itu, Kak, full. Oh, Setelah liburan full. tahun baru itu kan full masuknya. Terus Mm-mm. tadi ada edaran katanya seminggu. Selama seminggu itu belajar di rumah dulu. Oh, seminggu dulu. Iya, Ya, nunggu kasus dulu ya. Kalau kasusnya naik, kayaknya kembali kayak Delta kemarin deh. Aduh, kasihan banget nih orang yang mau offline kasihannya. Padahal udah hybrid, udah enak-enak ya. Ini nggak apa-apa lah. Takutnya ini sih UTBK kalian gitu. UTBK-nya gimana? Coba kan wajib di PTN biasanya kan ujiannya. Nggak mungkin ujian online di rumah tuh bakal nyontek banget. Ya, doa bareng ya ini. Tanggal 8 daring fisika. 22 daring fisika. Tanggal luring Maret. Masih lama.
5 April. Yang A bukan, Kak? Oke, kita cek. Selalu turun. Syarat agar fungsi selalu turun. Berarti selalu turun berarti gradiennya selalu negatif. Berarti minus 3x kuadrat ditambah ax minus x dikurang 3 sama dengan kurang dari 0. Nah, oke, berarti syaratnya ini ya, minus 3x kuadrat ditambah a minus 1x dikurang 3 kurang dari 0. Jadi syaratnya ini harus negatif. Supaya ini negatif artinya apa? Perhatikan, ini nilainya nggak harus sih. Kalau kita kalikan minus juga boleh. 3x kuadrat dikurang a minus 1x tambah 3 lebih dari 0. Supaya ini selalu positif, artinya definitnya positif, artinya akar-akarnya selalu lebih dari 0. Jadi caranya gimana? Ya pakai definit positif, artinya semua X yang kita masukkan ke situ tidak pernah sama dengan 0, tidak pernah negatif. Jadi kalau X apapun yang kita masukin ke sini harus nilainya positif. Itu namanya definit positif.
Nah, cara untuk mencarinya adalah dengan syarat. Jadi syarat untuk definite positif adalah ketika ininya ininya positif dan diskriminannya kurang dari 0. Jadi dan definite negatif juga sama. Bedanya kalau negatif tuh A-nya kurang dari 0 dan D-nya tetap kurang dari 0. Diskriminannya tetap kurang dari 0. Diskriminan itu B kuadrat min 4AC kurang dari 0. B-nya adalah min A min 1 dikuadratin dikurang 4 dikali 3 dikali 3 kurang dari 0. Jadi A kuadrat min 2A tambah 1 dikurang 36 kurang dari 0. Jadi A kuadrat min 2A min 35 kurang dari 0. Ada angka-angka 7 dan 5 kayaknya nih. A minus 7 plus 5 ya. Nah betul. Jadi A-nya minus 5, A-nya 7. Nah, kalau kurang dari 0 biasanya minus di antara ya. Gitu. Jawabannya yang C. Tadi ini jawab berapa? A, Kak. Oh, salah. Kenapa salah? Salah tandanya ya kayaknya kalau pas di faktorinnya. Iya, Kak. Oke, nggak apa. Oke, mau pilih soal lagi, Weni? Satu soal terakhir. 9 aja nggak apa-apa, Kak. Mau dibahas atau dicoba dulu? Saya coba dulu. Oke. Nilai maksimum. Ya kalau tadi lupa kasih tahu ya. Hmm. Udah, Kak. Jawabannya? C. Cepet banget. Oke, kalau nilai maks, jadi gini, kalau suatu fungsi seperti ini, kurva lah ya, kurva kayak grafik sinus. Ya nggak apa-apa lah, grafik sinus juga nggak apa-apa sebenarnya. Kalau kita punya fungsi, gini deh boleh, yang X pangkat 3 tuh. Kayak gini nggak sih? Nah, kalau kita punya grafik seperti ini, jangan deh, supaya bisa dibedain yang seperti ini aja nanti. Nah, kita memotong. Jadi ada istilahnya nilai ekstrim lokal dan nilai ekstrim, lokal sama apa ya? Universal ya, kalau lupa. Jadi lokal itu ketika kita mengambil suatu titik batas, suatu batasan. Di antara mana-mana aja sih mau kita cek di sini misalkan. Nah, di antara ini, jadi potongan yang warna merah ini yang kita cek nilai maksimum, artinya titik yang paling tinggi, ya ini. Ini nilai maksimum, titik maksimum, nilai maksimumnya ya y-nya ya, gitu. Jadi kalau titik minimumnya di sini. Nah, gitu, titik minimum. Nah, untuk mencari titik maksimum dan titik minimum, gunakan apa? Turunan biasanya. Tapi jangan lupa juga cek batasannya. Kan dibatasin antara -1 dan 2. -1 harus dicek juga, kali aja dia lebih tinggi dari titik maksimumnya, atau lebih rendah. Atau 2 juga dicek. Jadi 2 itu kalau kita masukin ke fungsinya, dan -1 kali aja bisa lebih tinggi, atau lebih besar, atau lebih kecil. Gitu. Bisa aja batas-batas ini jadi nilai maksimum atau minimumnya. Seperti itu. Jadi pertama, cari dulu nilai ekstrim dari si fungsi y ini, fx ya, gitu. Caranya ya turuninnya sama dengan 0 gitu. Karena kenapa Kak? Kenapa sama dengan 0? Karena nilai ekstrim itu antara ya nilai minimum dan nilai maksimum kan. Kalau minimum ya paling rendah, titik paling rendah di suatu kurva pasti titik beloknya sebelum dia belok lagi ke atas. Dan itu nilainya 0, gradiennya 0. Kalau gradiennya 0, f-aksennya 0. Sama seperti ketika dia puncak paling tinggi tuh, berarti gradiennya 0. Tapi belum tentu juga, misalkan grafiknya seperti ini. Nah, gitu. Makin turun. Jadi, kalau kita ambil batas dari sini ke sini,
Nah, berarti batas yang ini maksimum. Batas yang ini kita kata bukan minimum. Karena ada lebih rendah dari itu lagi, jadi ini. Gitu. Makanya perlu dicek turunannya kurang sama dengan 0, baru cek juga batasannya gitu ya. Jadi kalau kita turunin jadi 0. Jadi 3x kuadrat min 6x sama dengan 0. 3x dikali x min 2 sama dengan 0. X-nya bisa 0, X-nya bisa 2. Nah, berarti antara X dan 0 dan X2 ini salah satunya minimum dan salah satunya maksimum gitu. Kita untuk mengeceknya gimana nilainya? Masukin ke Y tadi. Gitu. Jadi kalau X-nya 0, maka Y-nya 3. Kalau X-nya 2, maka Y-nya 8 dikurang min 4 min 1. Kalau X-nya minus 1, jangan lupa cek ini, batas bawahnya. Y-nya minus 1, kurang 3 minus minus 1 juga. Kalau X-nya itu 2, maka Y-nya 8 dikurang sama. Oh iya, minus 1 juga. Berarti nilai maksimumnya C, betul, 3. Dari sini paham ini? Paham, Kak? Oke. Kita udah 1 jam. Ini minggu depan mau kita lanjutin atau gimana? Atau materi baru? Lanjutin aja, Kak. Lanjutin aja ya. Oke. Hari ini boleh dicoba dulu. Nanti kita bahas. Oke. Berarti minggu depan apa ya materi fisika? Medan magnet ya ini? Iya, Kak. Medan magnet. Oke, itu tiap tahun langganan keluar kalau semenjak UTBK. Oke, nanti kita ketemu Sabtu depan jam 1 ya ini. Iya, makasih, Kak. Oke, sama-sama.